Hai, kenalin aku apoteker kalian. Kali ini kita nggak akan sharing tentang obat ataupun resep kesehatan lainnya, melainkan tentang resep yang lebih urgent dan juga lebih penting dari segala hal. Nah, menuju 2026 ini aku ingin ikhtiar untuk bisa lebih banyak waktu buat sharing-sharing insight yang aku dapetin dari baca buku atau mungkin dari belajar di luar dan lain sebagainya ke teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan lihat video ini, semoga betah ngedengerin sampai akhir sharing-sharing ilmu bareng aku di sini. Oke, untuk mengawali akhir tahun 2025 dan akan menuju ke tahun 2026, hal pertama yang ingin aku sharingkan itu adalah dari buku Taklim Muta'alim. Mungkin teman-teman sering dengar buku ini atau mungkin pernah baca buku Taklim Muta'alim. Di sini sebenarnya aku udah rangkum walaupun mungkin tidak sedetail ataupun tidak selengkap itu gitu. Buat teman-teman yang mau baca rangkumannya bisa dapetin di link di bio aku gitu. Kali ini aku highlight satu hal yang itu merupakan inti dari setiap kehidupan kita, yaitu tips bagaimana kita menggapai cita-cita kita atau impian kita atau mungkin segala hal yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi di buku kemarin pas aku baca ulang itu aku tulis 2 tips terbesar untuk bisa menggapai cita-cita. Dan itu adalah yang pertama sabar dan yang kedua adalah teguh. Jadi di buku Taklim Muta'alim itu kesimpulan yang bisa Mia dapatkan gitu ya, bahwa ternyata sabar gitu dan teguh itu merupakan 2 pondasi yang begitu besar dari segala urusan. Entah itu dalam belajar ataupun bekerja, bahkan dalam berumah tangga dan merawat anak pun sabar dan teguh itu adalah 2 pondasi yang begitu besar. Namun ternyata itu sangat-sangat langka. Boleh kita bandingkan seberapa banyak orang yang dia mampu bertahan dalam sabar dan keteguhan sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, dibandingkan dengan banyak sekali orang yang dia sudah menyerah di awal, bahkan sebelum mencoba dia sudah menyerah. Karena kalau kita berbicara tentang sabar ataupun keteguhan itu adalah 2 hal yang memang tidak bisa instan untuk kita dapatkan. Karena kalau dipikir-pikir lagi ya, sabar itu bukan tentang kita berdiam diri atau pasif hanya menerima dan menunggu. Tapi ternyata sabar itu tuh lebih dari sekedar kita menerima. Melainkan sabar itu adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri kita itu bergerak. Sabar itu apa sih teman-teman? Kalau dalam yang pernah Mia baca, yang pernah Mia dapatkan gitu ya, bahwa ternyata sabar itu tuh saat kita mampu untuk menerima segala hal yang mungkin di luar kendali kita, di luar ekspektasi kita, di luar kemauan kita, tapi kita tetap berusaha, tetap menjalankan segala sesuatu itu tuh sesuai dengan syariat atau yang Allah mau. Contohnya misalnya mau juara 1 atau mau lulus tuh beasiswa. Belajar itu segala hal yang melelahkan bukan? Tapi dia sabar di situ untuk berlelah-lelah dalam belajar. Entah nanti hasilnya apakah diberikan kemudahan atau mungkin harus mengulang lagi ujiannya. Dan disitulah sabar itu ternyata harus hadir. Jadi sabar itu tuh bukan tentang aku menerima sudah diam duduk saja, ternyata enggak gitu. Dan ini beberapa bulan belakang ini sudah mulai Mia terapkan gitu ya tentang bagaimana menjalankan kesabaran itu. Dan hasilnya wow sekali gitu. Jadi merasa lebih termotivasi, lebih
santai menghadapi atau menerima segala hal yang mungkin di luar ekspektasi gitu, karena yakin gitu ya, yakin bahwa setiap usaha jika memang itu sesuai dengan yang Allah mau gitu, pasti Allah akan kasih balasannya. Dan itu janji Allah gitu untuk membalas setiap kebaikan hambanya gitu. Entah secara langsung konstan di dunia atau mungkin nanti menunggu waktu yang tepat untuk Allah berikan balasan itu. Gitu. Terus yang kedua tadi poinnya adalah teguh. Apa sih perbedaan antara sabar dengan teguh? Kalau teguh itu tuh kita seperti tetap berjuang, tetap bertahan, tetap berdiri tegak walaupun badai menghadang dan menghantam gitu ya. Contohnya misal sudah gagal berkali-kali untuk bisa dapetin beasiswa dan banyak ujiannya gitu. Tapi kita tetap teguh berdiri, tetap belajar, tetap untuk mau mendapatkan beasiswa. Menurutku itu teguh. Dan untuk menggapai cita-cita memang itu harus dilalui dengan kesabaran dan juga keteguhan. Buat kita yang gak mau ngerasain capeknya sabar ataupun capeknya kita berteguh menguatkan niat kita untuk mendapatkan sesuatu, seperti perkataan Imam Syafi'i, maka kelak kamu harus bisa sabar menghadapi kebodohan diri sendiri. Dan itu menyakitkan ya, menyakitkan saat kita tidak tahu apa-apa dan kita dibodohi oleh diri sendiri bahkan oleh orang lain gitu. Jadi ini dua resep terbesar dalam kehidupan kita teman-teman menuju tahun 2026 ini. Aku harap kita bisa untuk lebih sabar dan teguh lagi, lebih kuat lagi untuk menggapai setiap target apapun yang kita bikin untuk tahun 2026. Entah itu dapat beasiswa S2 atau mungkin teman-teman sedang skripsi atau mungkin ada yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaannya atau ikhtiar menanti pasangan hidup, apapun itu kita terapkan dua hal ini, sabar dan teguh, dan kita hanya berharap kepada Allah tapi jangan sampai kita tidak ikhtiar atau berusaha. Oke, mungkin ini yang bisa aku sharingkan kali ini. Next kita sharing yang lebih dalam lagi tentang bagaimana sih atau apa sih modal-modal kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.